Jadi saya kira ini suatu hal yang bagus bagi kita, bagi KONI itu, bahwa prestasi itu tidak hanya prestasi untuk sains saja, pengetahuan ilmu pengetahuan saja, tapi juga untuk olahraga pun juga diakui, itu dihargai. Dan masalah bodong dan tidak ini, jadi artinya begini, semuanya itu dia itu kan berdasarkan sertifikat, jadi bisa berdasarkan surat yang memang dikeluarkan oleh cabornya yang bersangkutan. I Gusti Ngurah Oko Darmawan selaku Ketua KONI Provinsi Bali menuturkan jalur prestasi yang digunakan untuk atlet berprestasi itu adalah hal yang wajar. Prestasi seorang atlet itu merupakan sebuah proses yang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Ada dua jenis sertifikasi penghargaan single event dan multi event. Itu ada track recordnya jelas dan kami sudah tercatat secara digital sebutnya. Ya, pagi. Selamat pagi. Ketua ini di masyarakat itu kan sekarang untuk masuk siswa baru itu di sekolah-sekolah itu kan menggunakan jalur prestasi. Ada beberapa jalur prestasi digunakan dan ada sinyalir itu menggunakan sertifikat prestasi olahraga yang dikatakan bodong itu. Menurut Pak Ketua sendiri seperti apa sih? Jadi begini, jadi untuk penerimaan siswa baru itu, jadi ada beberapa jalur ya, jalur prestasi. Jadi dari akademik maupun non-akademik. Non-akademik salah satunya itu melalui prestasi olahraga gitu kan ya. Jadi saya kira ini suatu hal yang bagus bagi kita, bagi KONI itu, bahwa prestasi itu tidak hanya prestasi untuk sains saja, pengetahuan ilmu pengetahuan saja, tapi juga untuk olahraga pun juga diakui, itu dihargai dan juga bisa masuk dalam seleksi untuk penerimaan siswa baru. Nah, masalah bodong dan tidak ini, jadi artinya begini, semuanya itu dia itu kan berdasarkan sertifikat, jadi bisa berdasarkan surat yang memang dikeluarkan oleh cabornya yang bersangkutan. Misalnya saja dia itu mengikuti single event, karena dalam olahraga itu ada single event dan ada multi event. Jadi begitu single event selesai, kemudian pasti yang juara-juara itu berapa kelas, berapa nomor dan sebagainya pasti ada. Jadi pasti ada, kemudian juga nantinya akan dikeluarkan sertifikat penghargaan. Begitu juga di multi event, jelas itu ada. Sehingga jelas bahwa pada saat multi event dilaksanakan ini berapa nomor yang dipertandingkan, logikanya begitulah sekianlah keluar penghargaan gitu ya. Pada saat multi event pun juga seperti itu, seperti sekarang ini. Jadi Binpres, jadi Pak Bung Cok ini dari 3 hari 4 hari sudah melaksanakan itu. Jadi untuk menentukan, pada saat Polprov nantinya di Provinsi Bali ini yang dipertandingkan sekian cabur, kemudian juga nomor yang dipertandingkan adalah sekian, itu jelas ada. Sehingga nanti data-data ini kan nanti akan bisa mendukung seperti untuk minimal supaya tidak ada hal-hal yang tadi Pak Rai sampaikan itu bodong gitu ya. Nah kemudian KONI itu, jadi banyak juga diminta untuk memberikan rekomendasi. KONI akan memberikan rekomendasi apabila satu sertifikatnya ada, kemudian yang kedua itu adalah sudah mendapat dari Pemprovnya tersendiri, jadi jelas bahwa itu sudah ada Pemprovnya, kemudian kita baru berikan rekomendasi bahwa memang benar atlet ini adalah atlet yang berprestasi pada tahun ini, eventnya seperti ini yang dilaksanakan di mana gitu ada. Mungkin kedepannya ada pendataan secara digital, seperti prestasi itu ada kedepannya akan ada. Ya, kalau harapan kita yang memang kita laksanakan itu sudah digital sebenarnya kan, yang kita laksanakan ya. Jadi misalnya Polprov ini kan, begitu kita lihat Polprov tahun berapa gitu ya, itu sudah bisa dilihat gitu kan ya. Jadi bisa dilihat siapa pesertanya, misalnya saja diikuti oleh berapa kabupaten kota satu cabur itu. Kemudian dari berapa kabupaten kota itu dalam satu nomor yang dipertandingkan diikuti oleh berapa peserta. Karena ada aturannya. Kalau dia itu mungkin kalau single event, saya kira silakan untuk cabang olahraga yang menentukan. Tapi begitu dia masuk di multi event, jadi minimal kalau dipertandingkan apabila diikuti oleh misalnya 5 kabupaten kota kalau kita di sini kan ya. Kemudian dari nomor-nomor yang dipertandingkan minimal diikuti oleh
50+1 5 kabupaten kota kan gitu ya kan. Ada aturan-aturan seperti itu yang sudah disepakati gitu ya. Jadi kesepakatannya itu satu, itu adalah melalui rapat kerja provinsi, jadi yang dulu disebut rapat anggota. Kemudian setelah itu kemudian ditentukan oleh TD, termasuk juga TD-nya, kemudian juga dikoordinasikan oleh Binpres kita. Jadi Binpres dengan cabornya, ya juga dengan TD-nya dia akan membuat THB-nya, technical handbook-nya. Ya. Jadi sana, jadi artinya jelas bahwa apa yang dilakukan, jadi semua itu terukur dan semuanya itu ada data-data yang pasti. Ya, mungkin satu lagi, kalau di olahraga itu berhubungan dengan pendidikan, apa sih sebenarnya regulasi, ada kepentingan olahraga terhadap pendidikan itu hubungannya? Ya pastilah, karena di sana itu ada kan mensana and corpore sano gitu kan ya, di dalam badan yang sehat terdapat pikiran yang sehat kan gitu kan ya. Nah kemudian olahraga manapun juga, apakah dia itu di PON atau misalnya Porprov, pasti dia melalui proses di pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu ada sana Porsenijar gitu ya, atau dulu Porjar, kemudian kalau dulu namanya Popsi, itu pasti dia melalui begitu. Jarang, ya, boleh katakan mungkin 0,00 sekian persen ya, yang tanpa melalui seleksi di Porjar itu, untuk dia itu bisa masuk untuk menjadi atlet di Porprov maupun di PON. Sehingga dari awal sudah kita ketahui bahwa atlet ini dulu juara Porjar sekian. Apalagi ada Porjar, ada sampai ke Popnas dan seterusnya. Jadi terdeteksi dah semua itu, karena atlet berprestasi itu tidak by accident, itu by proses, dan prosesnya sangat panjang, dan itu pun juga perlu stakeholder. Jadi dia selain atlet memang seperti itu, orang tuanya berperan, kemudian juga pelatihnya berperan, kemudian juga pengurus cabang olahraga itu sangat berperan, dan yang paling berperan itu sebenarnya wasit gitu ya. Ya, wasit. Jadi artinya harapan kita bagaimana jadi sudah semua dibina dengan baik, jadi semua berproses dengan baik. Jadi artinya pada saat ada pertandingan, jadi artinya bagaimana wasit ini bisa memberikan yang terbaik. Jadi artinya sesuai dengan rule dan sesuai dengan apa yang dilihat pada saat pertanding itu. Jadi kesejahteraan wasit itu penting ya di akan haji ke depan. Ya, ke depan jadi artinya tidak hanya kesejahteraan atlet, pelaku olahraga pun juga sebenarnya itu harus gitu ya. Karena dalam ketentuan pun juga sebenarnya itu kan sekarang kan masih berproses ya, masih berproses mengarah kepada sesuatu yang kita harapkan gitu kan ya. Tapi intinya bahwa begitu ada event, di mana ada event di sana ada suatu kegiatan. Jadi multiplier effect dari suatu event itu luar biasa. Sehingga event olahraga makin banyak, multiplier efeknya itu kan berdampak kepada seluruh masyarakat. Minimal yang mendapatkan itu adalah satu, atletnya dapat, kemudian juga pelatihnya dapat, kemudian juga wasitnya juga dapat, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, jadi yang mengelola dan seterusnya pun juga, karena ini adalah suatu hal yang memang sudah ada acuannya. Jadi standarnya sudah ada, standar biayanya sudah ada, berapa yang harus dikeluarkan dan seterusnya, sehingga akhirnya multiplayer dari suatu kegiatan itu akan muncul. Oleh sebab itu bahwa event olahraga makin sering dilaksanakan akan makin bagus. Selain untuk prestasi atlet yang bersangkutan, juga ada hal-hal lain untuk kepentingan multiplier effect pada ekonomi yang diharapkan. Terima kasih Pak Ketua. Salam olahraga. Salam olahraga.